Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Nurul yang selalu setia mendampingi setiap angkatan CGP yang ada di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Bapak Ibu CGP yang hebat dan luar biasa. Dan pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mohon teman-teman juga ikut berdoa ya untuk teman kita, suami dari Ibu Nurul Qobliyati yang sudah meninggalkan kita lebih dulu ketika mengantarkan Ibu untuk di Lokanol ya. Mudah-mudahan Bapak Alex Chandra almarhum diterima segala amal ibadahnya dan diampuni dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan, dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon ila ruhi Bapak Alex Chandra, lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ya, hari ini kita mencoba untuk memberikan pemahaman ya ke Bapak Ibu semua tentang bagaimana LMS kita gitu ya. Nanti Bu Nurul akan banyak menjelaskan. Oke, saya izin share screen dulu sebentar Bapak Ibu ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Gimana Bapak Ibu, sudah muncul ya? Sampun Bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ya, ini saya beri judul bedah modul gitu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu over gitu ya. Karena saya melihat dari teman-teman mungkin masih perlu ya adanya pengenalan yang lebih mendalam dari modul yang akan kita kita akan selami ya selama nanti kita di program pendidikan guru penggerak ini ya. Pertama kami ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk dan lolos serta sudah mengikuti diklat ini. Barangkali juga ada teman-teman yang juga masih menunggu ya di angkatan berikutnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa masuk di angkatan 9 yang sekarang masih belum bisa untuk melaksanakan di angkatan 8 ini. Ya. Bapak Ibu tidak mudah memang Bapak Ibu ya ketika Bapak sudah masuk di guru penggerak ini dengan menyisihkan sebegitu banyak pendaftar dan Bapak Ibu adalah yang terpilih ya dan menjadi guru pilihan yang masuk di guru penggerak ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, tapi ini sebuah perjuangan yang luar biasa ya dari Bapak Ibu semuanya. Saya pesan aja Bapak Ibu ketika kita sudah masuk di guru penggerak ini minimal
ada 4 ketahanan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu siapkan ya. Yang pertama ketahanan fisik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus betul-betul fit, maka selalu jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu nanti akan ada tambahan kerepotan gitu ya. Dari selama ini yang sudah bekerja dalam zona nyamannya di tugas-tugas utama kita, sekarang Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman dengan mengikuti guru penggerak ini ya. Nah, tidak ada perubahan yang terjadi kalau kita hanya berada di zona nyaman. Dan Bapak Ibu akan banyak menggunakan waktu dan tenaga di sini ya. Makanya itu perlu adanya ketahanan fisik ketika kita sudah mengikuti di guru penggerak ini. Ya, ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu ya, tapi untuk mensupport Bapak Ibu bahwa kita harus betul-betul siap memang di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk di guru penggerak ini. Jadi ketahanan fisik Bapak Ibu ya yang sangat penting supaya kita nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Saya bangga Bapak Ibu ya dengan Bapak Ibu semuanya. Ketika teman-teman kita itu juga di tengah-tengah kerepotan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu masih mau merepotkan diri gitu ya. Masih mau merepotkan diri di tengah-tengah tugas utama Bapak Ibu. Sementara banyak teman-teman kita yang sebenarnya tidak repot, tapi juga nggak mau merepotkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi insya Allah dari kerepotan Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu akan menjadi guru yang lebih baik dari teman-teman semuanya yang selalu mengupgrade dirinya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu juga perlu siap dengan ketahanan mental ya. Jadi ketahanan fisik, ketahanan mental ya. Nah ini nanti Bapak Ibu akan banyak hal-hal baru yang harus kita pelajari di sini ya. Banyak kompetensi-kompetensi baru, mungkin juga skill-skill pengetahuan dan keterampilan baru yang nanti akan kita dapatkan di guru penggerak ini. Maka Bapak Ibu harus selain siap fisik juga harus siap mental ya. Tugas-tugas yang mendesak ya. Ini perlu persiapan mental juga Bapak Ibu ya. Maka harus betul-betul kita persiapkan. Kita tidak main-main di sini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu betul-betul memang sudah bersiap untuk menjadi guru masa depan gitu ya, dengan paradigma berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu, dari ketahanan fisik, ketahanan mental, Bapak Ibu juga butuh ketahanan keluarga ya Bapak Ibu ya. Dukungan dari suami dan istri ini penting Bapak Ibu ya. Penting sekali karena nanti banyak waktu-waktu yang seharusnya untuk keluarga itu akan Bapak alihkan untuk kepentingan di guru penggerak ini ya. Dan ini kalau tidak ada dukungan dari suami atau istri, nah ini akan menjadi penghambat Bapak Ibu ya. Makanya kemarin kita daftar harus sudah izin ya dari suami atau istrinya ya supaya mereka juga mendukung Bapak Ibu masuk di program guru penggerak ini. Dan yang berikutnya dari ketahanan fisik, mental, dan ketahanan keluarga, tidak kalah pentingnya adalah ketahanan finansial Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin nanti Bapak Ibu juga ada tugas-tugas yang mungkin berbiaya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita waktu mendirikan loka 1, loka 2, kemarin sudah loka 0 gitu ya. Nah ini juga perlu ada dukungan dana yang mensupport Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin nanti kita dapat penggantinya, tapi di awal mungkin kita harus persiapkan lebih dulu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi yang harus perlu diingat, kita harus betul-betul siap fisik, siap mental, butuh dukungan keluarga dan finansial ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya untuk perlu dipahami sejak awal supaya nanti kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan yang baik itu adalah menyelesaikan setiap yang kita mulai Bapak Ibu ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Pasti nanti kita ini akan dihadapkan pada satu halangan, rintangan, hambatan, dan nanti akan ada satu titik kritis ya, di mana nanti kita akan mudah menyerah. Dan di situ Bapak Ibu harus tetap bergerak maju ke depan. Ya. Semua memiliki resiko Bapak Ibu ya.
Kita maju berisiko, kita diam berisiko, kita mundur pun berisiko. Maka ambil langkah terbaik, yaitu tetap maju. Kalau kita maju, memang ada risiko, tapi kita akan menjadi orang yang bertumbuh dan berkembang ya. Kita diam pun beresiko Bapak Ibu. Kita mundur juga beresiko. Maka kita harus menyelesaikan ya apa yang sudah kita mulai hari ini dengan masuk di guru penggerak, apapun nanti kesulitannya. Sebenarnya tidak ada kesulitan Bapak Ibu ya. Tidak ada masa sulit. Yang ada adalah masa-masa pembelajaran Bapak Ibu. Karena nanti kita akan banyak belajar di situ. Kalau kita melewati ini, kita akan sampai pada titik tujuan kita ya. Oke, ini mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya sedikit menyinggung materi kita nanti ya di modul. Nanti kita ada 10 modul ya Bapak Ibu ya. Di mana dalam modul itu ada alur yang harus kita ikuti Bapak Ibu ya. Yaitu alur merdeka. Ya. Alur merdeka ini dimulai dari M, itu adalah mulai dari diri. Di setiap modul itu selalu menggunakan alur merdeka ini. Dari modul 1 sampai modul 10 itu nanti selalu ada alur merdeka. Mulai dari diri. Kemudian ada eksplorasi konsep. Ya. Kemudian ada ruang kolaborasi. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Kemudian E-nya itu adalah elaborasi pemahaman. Kemudian ada koneksi antar materi dan A adalah aksi nyata. Setiap modul akan ada ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membuka modul 1.1, kemudian diawali dengan modul dengan alur mulai dari diri. Nah, di situ Bapak akan merefleksikan ya Bapak Ibu ya apa yang sudah Bapak Ibu alami. Dan itu nanti ada umpan balik yang harus Bapak Ibu isi ya. Bukan tidak ada apa-apanya di situ ya. Nah, nanti Bu Nurul akan banyak menjelaskan secara detail tentang modul kita ya di alur 1.1 ini. Jadi nanti kita ada 10 modul ini Bapak Ibu ya yang harus kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Itu ada paket modul 1, ada paket modul 2, ada paket modul 3. Di paket modul 1 ini ada 4 modul Bapak Ibu ya. Modul 1 adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1-2 ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 ada visi guru penggerak dan modul 1.4 adalah budaya positif. Jadi di paket modul 1 ini ada 4 modul nanti yang harus juga kita selesaikan. Kemudian di paket modul 2 itu ada 3 modul Bapak Ibu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, paket modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 adalah coaching ya. Ini di paket modul 2. Dan nanti kita ada di paket modul 3 itu juga ada 3 modul. Di 3.1 adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2 adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan modul 3.3 adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ya. Lain nanti modul-modul yang akan Bapak Ibu pelajari. Dan sekarang kita sudah masuk di modul 1.1 Bapak Ibu ya. Kalau melihat dari jadwal yang sudah di-share teman-teman, hari ini Bapak Ibu kita harus sudah masuk di modul 1.1 pada alur mulai dari diri ya. Mulai dari diri. Nah, nanti apakah Bapak Ibu sudah membuka di modul 1.1 untuk hari ini? Sampai di mana kira-kira Bapak Ibu? Sudah ya? Apa yang ada di alur merdeka Bapak Ibu? Apa yang sudah ada di alur merdeka pada alur mulai dari diri itu? Bapak Ibu sudah membuka di alur mulai dari diri? Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian itu refleksi apa yang ada di situ nanti Bapak Ibu? Sudah mengisi di situ ya? Ya, nanti Bapak Ibu juga akan ada isian-isian di situ Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tulis di situ ya. Kemudian nanti kita akan memberikan umpan balik pada
tulisan teman-teman kita gitu ya. Nah, nanti kemudian dilanjutkan ke eksplorasi konsep gitu ya. Jadi ini harus step by step Bapak Ibu ya. Mulai dari diri dulu M, kemudian E-nya eksplorasi konsep gitu ya, kemudian ke ruang kolaborasi dan seterusnya. Nah, sebelum ke ruang kolaborasi ini Bapak Ibu harus memahami alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep ya, supaya kita nanti saat di ruang kolaborasi kita sudah memiliki pemahaman di situ Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berlama-lama karena nanti Bu Nurul yang akan lebih banyak menyampaikan materinya yang lebih masuk ke dalam dari modul yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti saya serahkan untuk pada Bu Siti Nur Rohmah lebih banyak secara teknis masuk ke dalam LMS gitu ya, supaya Bapak Ibu betul-betul memiliki pemahaman dan bisa mengerjakan LMS-nya dengan baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi selamat untuk berhasil Bapak Ibu masuk di guru penggerak ini. Mudah-mudahan akan semakin mengupgrade diri kita untuk menjadi guru-guru masa depan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya persilakan untuk Bu Nurul bisa melanjutkan untuk langsung ke LMS-nya Bu Nurul ya. Yeah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Nurul kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pai atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berhasil sampai di titik ini ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Pai tadi, semua ketahanan yang harus Bapak Ibu jaga tetap terjaga sampai insya Allah 6 bulan ke depan. Dari tanggal 10 kemarin Bapak Ibu sudah memulai untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, benar? Benar ya? Silahkan. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya takut kalau lihat Bapak Ibu serius banget itu. Kita malam ini santai tapi serius, bukan serius tapi santai. Santai tapi serius, santai tapi mengena, begitu ya Bapak? Saya jadi ikut-ikutan tegang ini Bu Nurul. Iya, sama kalau kayak kita di kelas ya Bapak, iya. Pada saat kita di kelas, kemudian lihat anak satu persatu, anak-anaknya begitu melihat kita, begitu serius gitu, kita jadi bertanya-tanya ada apa ya saya, salah apa ya saya, begitu ya Bapak ya. Gini Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya tanyakan ya, Bapak Ibu sudah familiar apa belum dengan dengan apa Gimit gitu kan? Nah ini nanti Gimit ini nanti akan Bapak Ibu pakai selama Bapak Ibu melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi semuanya nanti menggunakan Google Meet, insya Allah begitu, bersama fasilitator, kemudian bersama instruktur gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pai tadi bahwa Bapak Ibu akan menyelesaikan setiap modul dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, sampai aksi nyata. Nanti Bapak Ibu belajarnya secara sinkronus dan asinkronus gitu ya. Pada saat sinkronus berarti Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator dan bersama instruktur, bersama fasilitator dengan menggunakan Gimit,
di ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2. Seperti yang ditanyakan Bu Rika tadi, insya Allah gitu ya Bu Rika ya, yang nanya tadi ya. Di ruang kolaborasi memang Bapak Ibu bertemu 2 kali dengan fasilitator, kemudian nanti di elaborasi pemahaman Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur ya 1 kali. Khusus untuk modul 1.1 Bapak Ibu ketemu dengan fasilitator itu 3 kali. Kalau modul 1, 2 sampai 3 itu Bapak Ibu ketemu dengan fasilitator itu 2 kali, tapi khusus di modul 1.1 Bapak Ibu ketemu 3 kali. Kalau saya lihat jadwal yang sudah di-share tadi, itu hari ini mulai dari diri, kemudian besok itu Bapak Ibu eksplorasi konsep diskusi, begitu ya? Benar? Benar Bapak Ibu, boleh kalau tidak bicara boleh dituliskan di chat box Ya, biar benar, Bapak Ibu ya benar Bapak Ibu biar terbiasa ya nulis di chat box santai saja gitu ya. Berarti hari ini atau malam ini Bapak Ibu fasilitator sudah menginfokan kapan Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator untuk diskusi di eksplorasi konsep? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sampun sudah. Rencananya besok? Ya, Bu, besok siang. Oh, besok siang. Ada yang malam? Jadwalnya ada yang malam? Oh, Bu Mudaiyah mau menyampaikan sesuatu, silakan. Sepertinya siang semua, Ibu. Oh, siang semua ya. Untuk jadwal-jadwal bertemu dengan fasilitator bisa dikomunikasikan dengan fasilitator. Diusahakan untuk tidak mengganggu jam sekolah. Ya, diusahakan untuk tidak mengganggu jam sekolah. Barangkali Bapak Ibu Bapak Ibu ada misalkan hasilnya minta pagi, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu masih ada kegiatan dan yang lain-lainnya. Yang penting ada komunikasi yang baik sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan secara penuh. Saya bilang secara penuh ya berarti harus on cam gitu ya, harus siap berdiskusi, harus siap menyampaikan sesuatu. Jangan sampai diam aja hanya melihat temannya saja. Ada Karena yang belum dihubungi Fasil kayaknya, Bu. oh iya, kalau belum, ini Ibu Mai belum dihubungi Fasil ya. Tapi Bapak Ibu sudah ada grup dengan Fasilnya kan? Ya, Bu, sudah ada. Oke. Kalau sudah, mungkin Bapak Ibu bisa. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan ya ke Fasilnya apakah ada jadwal untuk eksplorasi konsep ya. Karena di sana kalau saya lihat itu sudah jelas gambarnya ada kayak logonya Kibit itu kan ya di sana ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau membuka LMS, tapi coba dicek dulu apakah LMS yang saya buka itu sama dengan milik panjenengan gitu ya. Barangkali tidak sama, kalau misalkan tidak sama nanti Bapak Ibu bisa dari yang hadir di sini mungkin ada salah satu yang jadi relawan untuk membuka LMS-nya ya. Biar kita bersama-sama Bapak Ibu. Mohon izin saya untuk share screen untuk LMS modul LMS angkatan 8. Mudah-mudahan sama dengan milik panjenengan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Sudah. Mungkin hanya beda di sini ya. Memang ini kemarin saya pakai untuk Ampun, Bu. pembekalan calon pengajar praktik. Nih Bapak Ibu di MS panjenengan ini ada pendahuluan, ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, dunia refleksi, lokakarya, pendampingan individu, baik, dan penutup lapor PGP. Benar ya? Ada simulasi aktivitas juga? Benar? Benar, ada. Ya, yang paket modul 2 dan seterusnya ini masih miring-miring gitu tulisannya, pakai huruf miring? Iya. Ya, kalau Ya, Ibu belum bisa diklik. ya, oke.
Oke, kalau masih miring, itu masih tulisannya miring berarti Bapak Ibu belum bisa membuka karena memang untuk pendidikan ini Bapak Ibu diajak untuk fokus, jadi per modul gitu. Jadi satu modul selesai, kalau sudah selesai baru ke modul berikutnya begitu. Tapi saya berharap di paket setiap modul Bapak Ibu sudah bisa melihat alur mulai dari diri sampai aksi nyata sehingga Bapak Ibu punya gambaran melangkah sampai aksi nyata itu apa sih yang mau dikerjakan gitu ya. Kalau saya bilang mikirnya jangan putus-putus. Jadi mikirnya jangan putus-putus karena sini merdeka itu saling terkait antara mulai dari diri sampai aksi nyata saling terkait. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Pai tadi, Bapak Ibu mengerjakannya secara urut mulai dari diri, eksplorasi konsep dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu diskusi dengan bertemu dengan fasilitator tapi Bapak Ibu belum belajar. Misalkan seperti itu. Jangan sampai terjadi begitu. Nah, ini Bapak Ibu fokus di paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3 sama jurnal refleksi ya. Untuk lokakarya pendampingan individu ini bagiannya pengajar praktik. Nanti pada saat-saat tertentu Bapak Ibu diminta untuk membuka di lokakarya atau pendampingan individu. Nanti pengajar praktik akan memberikan info kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu harus membuka di lokakarya atau pendampingan individu. Begitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nanti silahkan Bapak Ibu LMS-nya dibuka seluruhnya. Misalkan ada informasi dan pengumuman silahkan dibuka. Pengantar program dibuka, bahan pendukung dibuka. Bahan pendukungnya ada apa ya? Bentar. Oh, ada modul ya, ada modul dan seterusnya. Silahkan nanti dibuka, Bapak Ibu ya. Kemudian ini sekarang ke paket modul 1. Jadi Bapak Ibu fokusnya di sini ya, paket modul 1, modul 2, modul 3 sama jurnal refleksi. Di paket modul 1 ini Bapak Ibu yang 12, 13, 14 masih tulisan miring, benar ya? Benar ya? Ya, betul. Ya, Bapak Ibu kemarin? Ya, Bapak Ibu Bu, kemarin masih miring-miring. ya, masih miring-miring. Jangan dibuka dulu karena yang miring-miring. Biarkan dia lurus dulu. Bapak Ibu kemarin sudah di sini ya, sudah tes awal sudah. Bapak Ibu sudah membuka ini? Ya. Bapak Ibu sudah membuka Sampun Ibu. etika akademik sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan modul 1.1. Nah, ini barangkali tadi ada yang ada yang belum membuka ya, silahkan. Paket modul 1.1, kemudian di sini refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Silahkan dibuka mulai dari awal. Ya, jadi di pendahuluan silahkan dibuka Bapak Ibu. Ada apa sih nih pendahuluan? Ada video dari Bapak Simon Rafael. Ini beliau adalah pengembang modul 1.1. Jadi yang nulis itu ini Bapak Simon Rafael. Kemudian selanjutnya apa? Ada tulisan dan terusnya. Jenengan buka terus sampai di sini itu mencapai 100% ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, jangan sampai putus-putus. Kenapa sih seperti itu? Kenapa sih harus 100%? Nanti kalau enggak 100%, nanti berpengaruh pada capaian Bapak Ibu, persentase semuanya. Jangan dipikir ala wis gak penting, gak usah tak wocong. Yo enggak apa-apa dibaca, baca aja gitu loh ya. Iya. Nanti itu pas satu modul selesai gitu, teman-temannya sudah nyampe di sudah 30%. Ternyata Bapak Ibu kok saya baru 20%, ini mana nih yang belum, balik lagi kan gitu, nggak enak kan bolak-balik ya, enak maju ke depan gitu ya. Kemudian berikutnya daftar hadir CGP. Ini
Yang mengisi adalah fasilitator ya. Yang mengisi fasilitator. Kapan fasilitator itu akan memberikan kehadiran, mengisi kehadiran panjenengan itu pada saat eksplorasi konsep. Ini di modul 1.1 ya Bapak Ibu. Eksplorasi konsep pada saat Vicon. Vicon itu video conference. Jadi pada saat bertemu itu. Kemudian ruang kolaborasi Vicon sesi 1. Ruang kolaborasi Vicon sesi 2. Elaborasi pemahaman Vicon. Ini nanti bersama instruktur, yang 3 ini bersama fasilitator. Khusus ini untuk modul 1.1. Kalau untuk modul 1.2 dan seterusnya sampai 3.3, ini nanti eksplorasi konsepnya tidak Vicon, tetapi Bapak Ibu fasilitator akan melihat keaktifan Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman CGP di alur eksplorasi konsep sesi diskusi. Jadi kalau di eksplorasi konsep ada seksi diskusi, silahkan Bapak Ibu diskusi sehingga fasilitator bisa mengabsen atau bisa menuliskan kehadiran Bapak Ibu di sini. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu bersama instruktur atau Bapak Ibu bersama fasilitator, Bapak Ibu tidak perlu menanyakan daftar hadirnya mana ya, kita udah ketemu kok nggak ada daftar hadir ya. Fasilitator insya Allah sudah tahu tugasnya ya. Bapak Ibu tinggal aktifkan kamera, Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu hadir sepenuhnya, nanti insya Allah fasilitator akan memberikan kehadiran ini. Bapak Ibu bisa ngecek nanti Bapak Ibu sudah ditulis hadir apa belum. Barangkali fasilitatornya lupa, Bapak Ibu bisa mengingatkan, Bapak Ibu mohon maaf kemarin saya hadir tapi di LMS ada tulisan tidak hadir, misalkan seperti itu. Silakan komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu fasilitator, kemudian Bapak Ibu pengajar praktik dan Bapak Ibu instruktur, begitu ya. Ini tadi kehadiran. Terus berikutnya lagi ini forum komunikasi ya Bapak Ibu. Forum komunikasi ini untuk apa? Ini forum komunikasi ini disediakan sebagai sarana komunikasi antara fasilitator dan peserta selama mempelajari modul 1.1a refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selamat berdiskusi. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kesulitan Bapak Ibu di sini, atau mungkin fasilitator menuliskan apa di sini, silahkan ditengok, silahkan dilihat biar ada komunikasi yang baik, karena semua yang terjadi, semua yang aktivitas dari fasilitator, aktivitas dari pengajar praktik, aktivitas dari instruktur, dan aktivitas panjenengan semua ya adanya di LMS ini, terekamnya di LMS ini. Silakan Bapak Ibu meninggalkan jejak di LMS yang Bapak Ibu miliki. Ini untuk forum komunikasi. Baik, saya lanjutkan. Sekarang untuk mulai dari diri. Nah, di sini mulai dari diri, ini ada tulisan, ini apa istilahnya waktunya ya Bapak Ibu, mulai dari diri, ini durasi waktu 1 JP 45 menit moda mandiri. Nah, ini dikatakan 1 JP 45 menit itu diharapkan dalam waktu 45 menit Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan alur mulai dari diri. Tapi kalau misalkan tidak 45 menit bagaimana? Boleh Bapak Ibu ya, boleh. Tidak 45 menit boleh, 30 menit boleh, 60 menit juga boleh, terserah Bapak Ibu. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Di sini tujuan pembelajarannya apa? Bapak Ibu mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, tugasnya apa? Ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengerjakan ya. Ini Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, di setiap alur di LMS silahkan baca dengan baik satu persatu, dipahami dengan baik satu persatu. Jika mungkin didiskusikan dengan teman-teman satu kelas gitu ya, jangan sampai sendirian, memahami sendiri, mengerjakan sendiri, tidak. Bapak Ibu diajak untuk berkolaborasi gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya, ada pertanyaan pemantik.
Pengalaman apa saja yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah atau pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah? Ini mengingat Bapak Ibu waktu sekolah dulu. Di sini ada tulisan sampai ditulis tebal, tidak perlu ditulis. Hanya mengingat-ingat kembali, ingat-ingat kembali. Nih, peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang Anda ampu? Ini hanya pertanyaan pemantik. Kemudian tugasnya apa? Nih tugasnya Bapak Ibu. Tuliskan reflektif kritis. Buatlah sebuah tulisan reflektif kritis dengan jumlah minimum 300 kata dan maksimum 500 kata dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disediakan. Pertanyaan panduan tulisan reflektif kritis dan Ki Hajar Dewantoro. Nih, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran? Kemudian apa relevansinya pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Apa yang Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Bapak Ibu, di alur mulai dari dini ini, Bapak Ibu jangan jauh-jauh dulu. Bapak Ibu fokus saja di sini. Ini apa sih yang diminta di sini ya? Bapak Ibu kan kenal dengan ini ya, Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jangan buka alur yang lain dulu. Ini sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Yang dituliskan di sini sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh ya. Kemudian berikutnya, maknai dan hayati pilihan Anda menjadi guru dalam menuliskan reflektif kritis. Hindari perihal teknis seperti tidak tersedianya buku ajar bagi murid, masih berstatus guru honorer dan sebagainya. Fokus pada pilihan Anda menjadi guru. Jadi intinya apa? Di sini kalau misalnya nggak ada buku ajar, tidak jadi masalah. Kemudian kalau Bapak Ibu guru honorer juga tidak masalah. Di PGP ini tidak ada istilah guru PNS, tidak ada istilah guru P3K, tidak ada istilah guru honor. Yang ada adalah calon guru penggerak. Semuanya sama, calon guru penggerak. Tidak istilahnya ini guru TK sendiri, guru SD sendiri, tidak. Semuanya sama, calon guru penggerak. Begitu ya. Terus pertanyaan yang kedua adalah harapan dan ekspektasi. Ungkapkan harapan dan ekspektasi Anda terkait dengan pembelajaran pada modul ini. Bapak tadi Bapak Ibu kan sudah membaca. Judulnya apa Bapak Ibu? Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, gitu ya. Nah, sekarang apa nih harapannya? Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Ya, harapannya. Kemudian apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Jadi jangan buka yang lain-lain dulu, sudah ke sini saja. Jadi ini adalah harapannya pada diri Bapak Ibu dan murid Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jawabnya? Tadi kan sudah diberitahu ya, menuliskan minimal 300 kata, maksimal 500 kata. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, New Blogspot. Ini ya, silahkan diklik di sini. Kemudian tuliskan di sini, ini judulnya apa? Misalkan kalau saya ya, di sini saya tulis mulai dari diri. Terus silahkan dituliskan apa itu sesuai dengan pertanyaannya, gitu ya. Ini kalau mau menuliskan langsung. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau, saya simpan dulu di file dulu, saya tulis saja di file yang dalam bentuk Word, misalnya dokumen dalam bentuk Word saya tulis dulu. Kemudian nanti saya rubah dalam bentuk PDF, mau saya kirimkan ke sini ya boleh. Karena di sini apa? Di sini ada tempatnya Bapak Ibu. Nih, ya.
Kalau mau ngirim berupa file, ada tempatnya di sini. Silahkan aja klik di sini. Nanti silahkan pilih filenya, mana yang mau jenengan pilih. Misalkan ini gitu ya. Misalkan ini. Kemudian silahkan diklik di sini, open gitu ya. Kalau sudah, nanti akan ada di sini. Kalau sudah ada di sini, nanti silahkan upload this file. Ya, kalau sudah upload this file, nanti kalau sudah upload this file, terus nanti silahkan Bapak ini add post, ya. Berarti sudah nanti menambahkan postingan. Kalau sudah dilihat, nanti Bapak Ibu silahkan dilihat apakah sudah masuk apa belum. Jadi boleh nulis langsung, boleh dalam berupa dalam bentuk file, gitu ya. Ini untuk mulai dari diri. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Boten? Monggo Bapak Ibu yang masih belum jelas. Tapi cukup jelas ya Bu Nurul ya. Jelas Bu. Berarti teman-teman sudah mohon izin mengerjakan bertanya semua Ibu. ini. Oh ya, Mohon izin bertanya Ibu. Ini ya. tadi saya kurang kurang mengikuti untuk jurnal ya, untuk yang jurnal refleksinya itu. Jadi mohon di share sekali lagi Bu. Saya tadi kurang jelas karena memang sempat tertinggal gitu. Baik. Terima kasih. Jurnal refleksi ya Bu Tuti ya. Iya betul Ibu. Oke. Bu Zakia? Bu Zakia ya, monggo Bu Zakia. Ada yang ditanyakan. Di open mic dulu ya. Oke, monggo Bu. Bukan Zakia? Sudah? Halo? Ya mungkin dari Bu Tuti dulu Bu Nurul, barangkali nanti Bu Zakia bisa menyusul ya. Saya lanjutkan. Tadi Bu Tuti menanyakan jurnal refleksi ya? Ya. Ya, betul Ibu. Ya. Untuk jurnal refleksi, ini Bapak Ibu menuliskannya 2 minggu sekali ya. Jadi di sini nanti jurnal refleksinya 2 minggu sekali. Jadi tidak 1 minggu sekali. Sesuai dengan jadwal, diusahakan sesuai dengan jadwal yang sudah dikirim teman-teman tadi di grup. Kalau biasanya harinya kalau enggak Sabtu, Minggu, gitu ya. Nah, untuk jurnal refleksi 2 mingguan ini, Bapak Ibu bisa lihat modelnya. Jadi jurnal refleksi 2 mingguan itu macam-macam modelnya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Banyak contoh model ya, refleksi 2 mingguan. Ini ada model 4F, ada model deal, ada model teknik 6 topi, dan yang lainnya. Itu ya, Bapak Ibu ya, boleh silahkan mau ambil satu yang mana yang menurut panjenengan itu nyaman, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian nanti Bapak Ibu mau menuliskan jurnal refleksi, silahkan ke sini. Ya, silahkan ke sini. Kemudian tuliskan di sini. Nah, jurnal refleksi 2 mingguan pertama, misalkan seperti itu. Ya, di sini. Kemudian jenengan tulisan. Mau nulis apa di sini? Jurnal refleksinya. Tuh, boleh di situ. Ada juga teman-teman yang nulis file boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu jurnal refleksinya dituliskan atau dituangkan dalam bentuk video ya boleh. Kalau misalkan dalam video sudah diupload di YouTube juga boleh. Silakan tuliskan aja di sini linknya. Nanti insya Allah akan nyambung sendiri gitu ya. Linknya tuliskan di sini akan nyambung sendiri. Kemudian ya tinggal add post gitu aja ya. Ini untuk jurnal refleksi mingguan.
Gimana? Sudah jelas, Bu Tuti? Jelas Ibu, jelas Ya. Ibu. Terima kasih Bu Nurul. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya bilang untuk jurnal refleksi mingguan, Bapak Ibu bisa untuk mengingat-ingat ya. Kadang-kadang kita itu kan lupa ya. Buat catatan harian lah. Hari ini jenengan hari ini ngapain aja, besok ngapain dan seterusnya. 2 minggu silakan Bapak Ibu rangkum sendiri sesuai dengan pilihan jenis jurnal jenis refleksi yang pada contoh tadi, gitu ya. Saya lanjutkan lagi kalau begitu, jurnal refleksi sudah. Sekarang saya lanjutkan eksplorasi konsep. Ya, mulai dari diri sudah, eksplorasi konsep. Bapak Ibu hari ini di eksplorasi konsep, Bapak Ibu. Ini Bu Nurul. Iya. Dari Bu Zakia tadi ya, ini menulis di chat. Oh ya. Maaf Bu, mungkin suara saya tidak keluar. Ini Bu, misal yang kita tulis itu hasil diskusi dengan teman dan kita ngisinya sama, itu boleh apa tidak? Di alur mulai dari diri ya Pak? Di apa jurnal refleksi tadi? Oh, ya, jurnal refleksi ya Bu. Ya, atau dimulai dari diri ya Bu Zakia ini ya. Ya, dari refleksi ya. Begini Bapak Ibu semuanya. Setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing ya. Setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Jadi untuk tugas-tugas baik mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi sampai aksi nyata, itu pemikiran dari Bapak Ibu. Bapak Ibu berkolaborasi boleh, berdiskusi boleh, tetapi tetap tugasnya adalah individu, kecuali pada tugas ruang kolaborasi. Kalau misalkan saya dengan Pak Pai, saya berdiskusi dengan Pak Pai tentang misalkan mulai dari diri ini. Oh, mulai dari diri ini Pak Pai, kalau menurut saya itu seperti ini, A, B, C, D. Kemudian Pak Pai, ya saya juga, menurut saya juga A, B, C, D. Baik, sama, kita punya persepsi yang sama tentang A, B, C, D. Tapi saya mengungkapkan A, B, C, D pasti berbeda dengan cara mengungkapkannya Pak Pai, kan begitu. Jadi intinya sama, tapi menyampaikannya bisa berbeda. Nah, ini Bapak Ibu tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi, ya. Jangan sampai terjadi kalau saya bilang kopas-kopas ya. Apalagi di Google kan banyak. Google kan banyak. Sekarang sudah di angkatan 8, berarti sudah 7 angkatan. Dan Bapak Ibu calon guru penggerak sudah menuliskan banyak di Google. Bapak Ibu googling aja. Udah banyak yang muncul. Tapi saya berharap sekali ini adalah hasil pemikiran Bapak Ibu. Karena saya yakin pengalaman setiap orang pasti berbeda. Ya kan? Pengalaman setiap orang berbeda. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanti sama persis, nanti fasilitatornya bagaimana memberikan penilaiannya. Gitu kan? Ya. Ngaten ya Bapak Inge? Iya. Gimana Pak Pai? Iya. Jadi memang harapannya ya kita boleh ya secara inti ini sama ya hasil diskusi, tapi menyampaikan itu pasti tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga dari sisi kalimat pun tidak harus betul-betul persis Bapak Ibu ya. Nah ini nanti kita harus menghindari plagiat ya, tidak sekedar copy paste ya. Silakanlah nanti dalam 2 minggu ini pengalaman kita dengan teman-teman yang lain pasti berbeda itu ya. Tidak akan sama. Dan jurnal ini kan refleksi dari pengalaman kita selama 2 minggu ini kita ngapain gitu ya. Nah, pasti nanti teman kita juga punya pengalaman yang berbeda pula. Sehingga kalau kita hasil diskusi kemudian ini kalimatnya si A sama dan kalimat kita itu tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi tetap secara intinya bisa sama ya, tapi dari tata kalimat, bahasanya itu pasti akan berbeda. Jadi kalau sama persis itu jiplak itu ya, plagiat ya, sekedar kopas. Ini harus dihindari Bapak Ibu ya. Mungkin di awal modul sudah disampaikan ini ya, untuk menghindari plagiatisme ini.
Ya mungkin itu tambahan saya Bu Nurul ya. Nggih, terima kasih Pak Pai. Jadi itu tidak hanya di jurnal refleksi ya Bapak Ibu ya, semuanya saling Ya, di menghargai. semua alur. Nggih, menurut saya itu saling menghargai Pak Pai ya, antara JGP 1 dengan yang lain dalam satu kelas. Itu kan nanti di LMS Bapak Ibu bisa melihat tulisannya teman di satu kelas. Jangan sampai ngambil aja miliknya teman langsung di kopas langsung ditaruh di situ aja. Kadang-kadang ada yang perasaannya nggak nyaman jadinya, aduh saya mikir berat-berat, ternyata teman-teman tinggal ngopi, tinggal nulis, tinggal ngopi gitu aja gitu. Nah ini saling menghargai menurut saya begitu, gitu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang Ini ada satu lagi nih Bu. Oh iya, monggo. Bu Rike. Silakan. Ya, monggo Bu Rike. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya Bapak dan Ibu. Mungkin salah satu atau mungkin salah banyak juga dari teman-teman kami itu masih awam dengan yang namanya LMS termasuk saya. Nah, untuk pengerjaan nanti Bunda, ini disesuaikan dengan urutan yang ada di LMS mulai dari refleksi filosofi sampai dengan ini kan ada yang eksplorasi konsep, forum diskusi itu kita urut apakah menunggu ataukah menunggu dari jadwal yang ada itu. Itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua, apakah modul itu kita kerjakan selagi bisa dibuka ataukah menunggu dari jadwal yang ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu. Monggo Bu Nurul. Satu modul itu kan alurnya merdeka ya Bu Rika ya dan Bapak Ibu yang lain ya, mulai dari diri sampai aksi nyata. Insya Allah satu modul bisa dibuka. Nah, ada jadwal seperti yang dikirimkan tadi. Apakah harus sesuai itu? Diusahakan sesuai. Tapi kalau misalnya hari ini, misal saja hari ini kan mulai dari diri sama eksplorasi konsep, gitu kan? Ternyata saya hari ini baru bisa mulai dari diri aja, eksplorasi konsep belum. Tapi besok kan masih ada waktu ya. Besok pagi masih ada waktu sebelum bertemu dengan fasilitator. Silahkan dikerjakan, gitu. Kemudian besok malam atau besok siang Bapak Ibu ketemu dengan fasilitator. Terus besoknya lagi jadwalnya apa? Ruang kolaborasi, ya kan? Kalau ruang kolaborasi nanti jadwalnya biasanya fasilitator akan menyesuaikan jadwal itu kecuali fasilitator ada keperluan lain. Ada istilahnya nanti bisa komunikasi. Sama-sama bisa semuanya gitu. Terus setelah ruang kolaborasi sesi 1 sama 2 kemudian demonstrasi kontekstual. Nah, ini Bapak Ibu fasilitator itu macam-macam. Ya, antara fasilitator satu dengan yang lain bisa apa ya, kayak guru itu loh punya ciri khas masing-masing gitu. Punya ciri khas masing-masing, ada yang fasilitator itu tiap hari ngopeni, mengingatkan Bapak Ibu sekarang waktunya ini dan seterusnya. Tapi ada yang tidak gitu. Kalau yang tidak, Bapak Ibu harus mandiri, ya harus mandiri. Misalkan jadwalnya setelah itu demonstrasi kontekstual, silahkan dikerjakan. Nah, untuk demonstrasi untuk apa ya, mulai dari ruang kolaborasi yang unggah tugas, kemudian demonstrasi putus-putus. Oh ya, kemudian demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi dan aksi nyata itu biasanya ada duet-nya Bu Rika. Saya tunjukkan ya. Sambil jalan ya, saya tunjukkan. Ya, jadi kalau misalnya ini kan ruang kolaborasi, di sini ada unggah tugas. Ini Bu Rika ya dan Bapak Ibu yang lain. Ada unggah tugas ruang kolaborasi. Ini nanti hasil diskusi dengan teman-teman. Terus di sini ada due date-nya. Ya, ada due date-nya. Ini karena milik saya lama ya. Jadi ada due date 1 November 2022 jam 11.59 PM. Silahkan Bapak Ibu unggah sebelum ini, sebelum ada due date-nya di sini.
Kalau misalkan sudah due date Bu, apakah boleh saya unggah? Tetap boleh, di ruang kolaborasi tetap boleh, tetapi nanti akan muncul merah seperti ini Bapak Ibu. Ya, akan muncul merah kalau misalnya Bapak Ibu belum mengumpulkan. Bentar. Ya nanti kalau melebihi nanti akan muncul merah. Nah, setelah muncul merah gimana? Kalau setelah muncul merah, fasilitator masih bisa memberikan penilaian, tetapi nilainya tidak terdeteksi di sistem. Gitu ya? Paham ya dengan ini? Paham, Bunda. Paham. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi diingat-ingat due date-nya ini. Makanya saya berharap sekali di kelas ada benar-benar terbentuk kolaborasi yang baik di setiap kelas sehingga teman-teman satu kelas tidak ada yang terlambat, gitu ya. Terus contohnya lagi di demonstrasi kontekstual di sini. Itu juga ada due date-nya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan, di sini ada tulisan. Ya, ada tulisan done. Berarti Bapak Ibu sudah selesai. Gitu ya. Terus ini yang koneksi antar materi. Koneksi antar materi juga gitu ada due date-nya. Kalau diunggah tugas ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, tadi saya bilang Bapak Ibu masih bisa mengunggah meskipun terlambat. Tapi kalau dikoneksi antar materi, Bapak Ibu tidak bisa mengunggah sama sekali kalau sudah terlambat. Ingat-ingat ya, koneksi antar materi tidak dapat mengunggah pada saat Bapak Ibu terlambat. Tapi kalau pada demonstrasi kontekstual, pada ruang kolaborasi, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan. Meskipun nanti hasilnya mungkin akan merah. Nah, pada ruang kolaborasi di sini, ini ada Bapak Ibu nanti pada saat mengerjakan dilihat grading kriteria, rubriknya. Yang mau dinilai itu apa sih gitu. Di sini perhatikan ini rubriknya ya. Nanti biar tidak itu. Nah, di sini ada ketepatan waktu pengumpulan tugas. Kanan. Kalau terlambat ya di sini atau di sini. Begitu ya. Ini untuk waktu pengumpulan tugas. Oke, sudah, Bu Rike, sudah menjawab pertanyaan apa belum? Sudah, Bunda. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang di eksplorasi konsep. Ini Bapak Ibu, paling berat itu di eksplorasi konsep, gitu ya Bapak ya? Iya, betul. Nah, karena di sini, karena di dalam ekosistem ada fake-nya gitu ya, ada halaman-halamannya yang cukup banyak yang harus kita baca satu persatu. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kan waktunya 2 JP 90 menit. Bapak Ibu silahkan dibuka satu persatu, mulai dari awal. Pengantar ini isinya apa sih? Oh ini. Kemudian halaman 2 apa nih? Ada video, diminta video. Kalau di sini ada pertanyaan, silahkan. Nih, silahkan jawab pertanyaan. Ini sebelum, nah ini apa bagian yang paling menarik bagi saya, mengapa, apa tujuan pendidikan dan seterusnya. Ini kan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Silahkan tuangkan jawaban Anda pada kolom notes yang ada di bagian your notes and question. Anda juga disilahkan untuk memberikan komentar terhadap jawaban yang dikirimkan oleh CGP lain dengan mengklik tombol reply pada jawabannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini nanti diminta untuk menjawabkan, silakan tuliskan di sini, write note di sini. Silakan tuliskan di sini. Yang ini nggak usah di apa-apakan ya, jangan diklik biar nanti bisa dibaca teman yang lain. Kalau jenengan sudah gini, sudah nulis di sini dan seterusnya, misalkan gini, silakan di save. Ya, di save nanti akan tersimpan apa yang Bapak Ibu tulis. Ini di halaman berapa tadi ya? Di halaman 2. Kemudian halaman 3. Apa ini? Di halaman 3, apakah Bapak Ibu diminta untuk menuliskan? Namanya notes, berarti catatan. Kalau Bapak Ibu perlu memberikan catatan, silahkan dituliskan gitu. Kalau Pak Pai sih sarannya setiap
halaman, setiap page ini Bapak Ibu buat catatan, meskipun sederhana, meskipun hanya 1 kalimat gitu. Kecuali memang ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang ini, nah di sini ini ada 3 Bapak Ibu ya. Di sini buka, kemudian di sini lagi dibuka lagi, di sini dibuka lagi, ya buka satu persatu semuanya gitu ya. Kemudian silahkan dituliskan di sini yang perlu Bapak Ibu catat. Kalau sudah, terus halaman 5 juga sama. Tuh ya. Kemudian halaman 6. Ini silahkan dibaca dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Bapak Ibu perlu mencatat apa? Misalnya gitu. Halaman 7 tentang kodrat alam dan kodrat zaman, tentang budi pekerti, semuanya. Oke. Sampai selesai. Ini ada videonya. Terus ini penugasan atau refleksi diri. Ini Bapak Ibu diminta apa? Nih Bapak Ibu. Panduan membuat rekaman ini. Bapak Ibu calon guru penggerak, Anda telah menyimak video dan membaca 3 tulisan KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantoro. Ya, dan dan maknai pemikiran KHD sesuai dengan pengalaman Anda dan konteks sosial budaya di daerah Anda. Lalu buatlah sebuah rekaman audio atau video berdurasi 1 hingga 2 menit yang memberikan ilustrasi diri Anda sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan KHD. Unggah audio atau video yang dibuat ke Google Drive Anda. Jangan lupa untuk membuka akses file hasil rekaman Anda di Google Drive dengan cara klik dapatkan link atau get link. Nih, jadi Bapak Ibu setelah membuat rekaman audio atau video silahkan disimpan di Google Drive. Kemudian nanti Google Drive-nya silahkan dituliskan di sini. Ya, apa linknya. Nah, jangan lupa untuk nuliskan link Google Drive ini dengan dibuka aksesnya. Kadang-kadang itu teman-teman atau mungkin fasilitator sudah semangat pengen melihat hasil rekaman Bapak Ibu. Ternyata setelah membuka drive-nya harus minta akses lagi gitu kan, terlalu lama ya. Jadi silahkan dibuka aja, jangan malu-malu gitu ya. Nah, terus ini panduan membuat rekaman audio atau video. Audio atau video adalah penjelasan pemikiran reflektif kritis Anda dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD setelah menyimak video dan membaca 3 tulisan KHD. Dalam video atau audio yang paling utama adalah sampaikan pemaknaan dan penghayatan Anda terhadap pemikiran KHD sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan aspek keindahan dari video tersebut. Jadi yang diutamakan adalah kontennya ya. Berikan komentar dan umpan balik kepada audio atau video yang diunggah oleh rekan Anda. Berikut ini panduan pertanyaan yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas. Ini apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan dan bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Jadi intinya 2 pertanyaan ini di video sama audio itu. Boleh salah satu ya Bapak Ibu yang nyaman menurut panjenengan mana. Gitu nggih? Sudah? Untuk eksplorasi konsep ada pertanyaan? Cukup? Bu Yakia, Bu Anissa, silakan. Bu Yakia masih belum terdengar ya suaranya.
Sambil menunggu Bu Zakia, ini ada pertanyaan dari Bu Yaroh. Untuk pengisian tugas yang langsung diisikan pada lembar isian atau new blog post, apakah bisa disimpan atau dikopi pada file kita? Bisa saja. Ya, setelah Bapak Ibu nuliskan di situ, bisa panjenengan simpan di file panjenengan. Atau mungkin dibalik ya, panjenengan nulis di file panjenengan dulu, baru dituliskan di new blog post. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang menyimpan Bapak Ibu, silahkan mulai dari awal disimpan secara baik, tepatnya kalau misalkan punya file, silahkan memberikan nama file sesuai dengan alurnya atau yang lain yang memudahkan Bapak Ibu dalam mencari karya panjenengan semuanya. Itu jawaban saya dari Bu Yaro. Pak Pai mungkin bisa menambahkan? Iya, bisa Bu ya. Jadi ya memang lebih baik kita kalau kita memang ingin menyimpan file yang akan kita kirimkan di LMS. Ya lebih baik kita simpan dalam bentuk file dulu, baru kita pindahkan gitu Bu Nurul ya. Biar kita juga punya file yang sudah kita kirim ke LMS gitu ya. Ya itu mungkin Bu Nurul ya. Iya. Sudah cukup jelas ya Bu Yaroh ya. Untuk Bu Zakia masih ada yang ditanyakan ini ya. Sudah katanya tadi. Ya bisa diturunkan tangannya biar Baik, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu kalau ada gambarnya ini loh, gambarnya ini pasti berarti Vicon ya Bapak Ibu ya. Untuk forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual. Nah ini Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator secara sinkronus. Nah nanti Bapak Ibu fasilitator akan memberikan petunjuk apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat pada saat bertemu secara virtual. Yang jelas ini ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu bisa renungkan. Pertama adalah apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut Bapak Ibu menuntun itu yang bagaimana? Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ini pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu diskusikan dengan fasilitator di ruang eksplorasi konsep. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau bertemu, nggak usah bingung-bingung ya. Bapak Ibu tinggal enter the room di sini. Silahkan klik di sini. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan Bapak Ibu fasilitator. Biasanya Bapak Ibu fasilitator sudah menyematkan linknya di dalam sini. Kalau misalnya tidak di sini, biasanya ada yang di luar juga. Nanti tergantung fasilitatornya. Intinya Bapak Ibu silahkan masuk di sini. Jangan kemana-mana. Kenapa sih di sini istilahnya harus di enter the room, harus diklik? Kenapa gitu? Kalau nggak diklik, nanti Bapak Ibu di LMS-nya tidak akan terdeteksi bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di sini. Tidak akan tercentang istilahnya begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi meskipun nanti saya minta linknya lewat WA aja, mungkin teman yang lain ada yang sudah masuk, saya minta linknya di WA, HP saya agak error dan seterusnya, tapi nanti tetap Bapak Ibu buka aja di sini ya, biar terdeteksi. Karena kalau nggak dibuka nggak terdeteksi. Nanti yang lain sudah 30%, jenengan masih 25%, gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti merugikan Bapak Ibu sendiri. Nah, saya tadi di daftar hadir tadi ya di sini nih Bapak Ibu. Pada saat diskusi ini, di eksplorasi konsep yang akan dilihat kehadiran Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ruang kolaborasi ada 2. Seperti ya saya sampaikan tadi ya, ruang kolaborasi sesi penugasan. Nah, di sini itu nanti ada 3 JP. 3 JP itu 135 menit.
kayaknya 135 menit itu lama ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata pada saat diskusi itu 135 menit itu terasa sangat cepat sekali gitu ya. Nah ini instruksi penugasannya ini Bapak Ibu. Anda membentuk sesuai dengan jumlah CGP yang diampu oleh fasilitator. Nanti yang membentuk kelompok bisa fasilitator meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk membentuk kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan ini ada 3 peran. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Mungkin daerah Mojosari beda dengan daerah mana? Mojoanyar. Mungkin beda lagi dengan daerah Pemelagi dan seterusnya, sesuai dengan daerah panjenengan. Karena dalam satu kelas itu biasanya masih Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ini 3 pertanyaan ini untuk didiskusikan. Tenggat waktu akan diumumkan di LMS. Nah, jadi ini nanti diskusi. Begitu lagi ya, nanti enter the room lagi. Udah selesai, kemudian berikutnya lagi ruang kolaborasi yang kedua Bapak Ibu. Nah, ruang kolaborasi yang kedua ini nanti Bapak Ibu hanya di satu room, enter the room, kemudian mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok. Oh ya, saya perlu mengingatkan untuk diskusi kelompok yang sesi 1, nanti Bapak Ibu masuk nanti setelah masuk ke main room, masuk ruang utama, nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh fasilitator masuk ke ruang kecil yang lainnya bersama kelompoknya. Begitu ya Bapak Ibu, ada bor-bor masing-masing nanti. Kalau misalkan nanti bingung, Bapak Ibu bisa tanya ke fasilitator gimana caranya masuk. Gitu. Ini untuk ruang kolaborasi. Berikutnya, setelah dipresentasikan, kalau misalkan ada umpan balik dari kelompok lain, umpan balik dari fasilitator, umpan balik dari pengajar praktik, karena pengajar praktik nanti juga akan hadir, nanti silahkan diperbaiki. Setelah diperbaiki, silahkan Bapak Ibu unggah di sini, unggah tugas ruang kolaborasi. Ada 2 date-nya, kemudian unggah tugas ruang kolaborasi, namanya berkolaborasi, berarti nanti tugasnya sama. Tinggal Bapak Ibu memberikan nama filenya ya. Nih, jika tugas dalam bentuk presentasi atau dokumen atau image silahkan simpan dalam format PDF. Jika tugas dalam bentuk video silahkan simpan di akun YouTube Bapak Ibu dengan setting unlist. Maksudnya tidak publik ya Bapak Ibu. Mau publik ya boleh sih menurut saya. Tidak, ini tidak publik. Jadi kalau mau ngirim dalam tidak dalam bentuk video, presentasinya diubah dulu ke bentuk PDF. Dan caranya gimana? Ini Bapak Ibu, di sini sudah ada petunjuknya. Klik tombol Add Submission jika tugas dalam bentuk audio atau video, salin alamat YouTube atau Google Drive tugas pada kolom online tag. Diingat lagi, untuk Google Drive silahkan dibuka, jangan ditutup, jangan malu-malu ya. Terus jika tugas dalam format PDF silahkan klik tombol gambar ini atau tanda ini pada kolom file submission seperti yang tadi. Setelah muncul kolom ini dan seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah sini, nah silahkan tambahkan di sini ya. Sudah jelaskan tadi ya. Sudah, ini untuk unggah tugas ruang kolaborasi. Berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Namanya demonstrasi ya. Berarti Bapak Ibu mendemonstrasikan. Tujuannya di sini.
Peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Karya demonstrasi kontekstual bisa dalam bentuk video, infografis, puisi, lagu, dan lain-lain yang Bapak Ibu bisa, yang Bapak Ibu nyaman, ya, yang tidak memberat. Penugasannya, buatlah satu karya. Ini ada karikatur, infografis, video pendek, komik, lagu, puisi, dan lain-lain untuk menggambarkan pemikiran filosofi KHD sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh. Karya itu merupakan sebuah perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman Anda terhadap pemikiran-pemikiran KHD. Nah ini, simpan tugas Bapak Ibu dalam bentuk PDF atau video seperti tadi ya. Kalau video unlist. Kemudian caranya sama. Nah, Bapak Ibu pada saat ada tugas-tugas silahkan dilihat rubriknya ya. Jangan melenceng dari rubrik. Kalau melenceng dari rubrik itu nanti fasilitatornya akan kebingungan memberikan penilaian panjenengan. Kalau sudah kebingungan nanti akan memberikan penilaian yang paling minim. Nah, misalnya di sini kecil, di sini semua kan eman-eman ya Bapak Ibu. Jadi tetap perhatikan rubriknya. Ini untuk demonstrasi kontekstual. Terus berikutnya lagi elaborasi. Nah ini elaborasi pemahaman. Ini Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur, ya, instruktur modul. Sebelum bertemu dengan instruktur, Bapak Ibu diminta untuk membuat pertanyaan yang dirasa selama belajar mulai dari diri sampai demonstrasi kontekstual ada yang perlu dielaborasi dengan instruktur, silahkan dituliskan di sini. Ya, jadi semua wajib masih atau wes iso. Saya sudah paham semua, saya nggak perlu bertanya, tetap harus menulis. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu tuliskan. Nih, ya. Kemudian submit question. Ya, kalau belum nulis jangan di sini dulu, ditulis aja. Kalau misalkan ini waktunya kayaknya nggak cukup nih, ya udah nanti aja gitu ya. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu sudah bertemu dengan instruktur tapi belum buat pertanyaan. Entah pertanyaan itu nanti dijawab atau tidak dengan instruktur, Bapak Ibu punya kewajiban untuk membuat pertanyaan. Gitu ya. Ini untuk elaborasi pemahaman. Nah, terus di jadwal tadi itu kalau saya lihat elaborasi pemahaman itu ada 2 waktu, ada 2 hari. 2 hari karena itu jadwalnya secara nasional ya Bapak Ibu ya, tidak hanya Mojokerto saja, nasional dengan banyak sekali satker yang ada di Indonesia. Jadi untuk elaborasi pemahaman itu diberikan waktu 2 hari. Mungkin yang Indonesia bagian timur itu di hari pertama, kemudian yang Indonesia bagian barat itu di hari kedua. Nanti akan ada info dari fasilitator atau dari PP kapan Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur di elaborasi pemahaman. Nah, pada saat bertemu dengan instruktur, Bapak Ibu mau kemana nih LMS-nya? Ya, Bapak Ibu silahkan di sini, diklik di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan gini, gitu ya. Jadi pada saat bertemu dengan instruktur, Bapak Ibu silahkan aktif untuk berdiskusi di sana. Jangan menengai. Mojokerto tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang siap untuk belajar, gitu ya. Pemahaman sudah, kemudian koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi juga ada duet-nya. Saya ingatkan, untuk koneksi antar materi kalau melebihi duet sudah tidak bisa menuliskan. Nah, ini instruksi tugasnya. Tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing,
demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Nih, Bapak Ibu diminta untuk meninjau kembali apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan, apa yang sudah Bapak Ibu pikirkan, dan buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang Anda pelajari dalam modul ini. Perhatikan tulisan yang tebal ini. Buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah Anda. Akan, ya. Dan konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah Anda. Kesimpulan dan refleksi disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sukai, apa yang Bapak Ibu bisa, gitu ya. Contoh media yang dapat dibuat bisa artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, presentasi infografis, artikel dan dalam blog dan lainnya. Unggah media informasi yang telah dibuat di Google Drive atau YouTube Anda, dan jangan lupa untuk mengklik bagikan atau share agar bisa diakses. Kemudian kirimkan tautan media yang telah diunggah tadi di kolom online teks atau teks daring yang telah disediakan. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, ya, pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah pada pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran tadi? Simpan karya panjenengan dalam bentuk PDF atau video yang disimpan di YouTube. Seperti yang tadi ya, caranya sama. Ini untuk koneksi antar materi. Nah, berikutnya untuk alur yang terakhir itu aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu jawab. Ini nanti untuk di sini kalau saya baca di aksi nyata ini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan pengalaman Ibu ya selama mempraktikkan atau memahami alur mulai dari diri sampai dengan koneksi antar materi. Nah, ini di sini kalau kita lihat itu nggak ada tempat untuk mengunggah, Bapak Ibu ya, nggak ada tempat. Aksi nyata nggak ada tempat untuk mengunggah ini pertanyaan, jawaban dari pertanyaan ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu tuliskan dalam jurnal refleksi. Ya, bisa Bapak Ibu tuliskan di jurnal refleksi. Atau Bapak Ibu bisa simpan di drive Bapak Ibu, nanti bisa digunakan untuk portofolio Bapak Ibu. Jadi di sini perasaan selama melakukan perubahan di kelas, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan. Nah, kalau saya biar nggak sia-sia gitu ya, ini saya jadi teman-teman saya minta untuk jadikan satu, ada foto bercerita, ada testimoni, ada yang dalam bentuk video dan seterusnya. Kemudian saya minta diunggah di jurnal refleksi. Itu ya, biar jurnal refleksinya sekaligus ada isinya di aksi nyata ini. Itu. Nah, sudah semuanya ya, sudah saya jelaskan semuanya. Terus nanti kalau sudah ini udah, nanti jangan lupa ini tetap dibuka ya Bapak Ibu ya. Meskipun tulisannya penutup, nanti biar ini ada tulisan ya, don gitu. Penilaian kinerja instruktur, nanti Bapak Ibu diminta untuk menilai instruktur ya, silahkan dinilai. Pokoknya semua yang ada di sini silahkan dibuka. Kecuali memang panjenengan tidak bisa membuka, gitu ya.
Kalau ada apa yang tidak CGP tidak bisa membuka, yang bisa membuka hanya PP dan fasilitator ada. Pokoknya yang Bapak Ibu boleh buka silahkan dibuka, gitu ya. Sudah cukup jelas ya? Gimana Bapak Ibu? Ya oke, luar biasa Bu Nurul. Monggo Bapak Ibu yang masih belum jelas atau ada yang perlu kita diskusikan, monggo Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari diri tadi sudah Bu Nurul jelaskan semuanya ya. Tidak hanya mulai dari diri, bahkan mulai pendahuluan, ya, daftaran dan sebagainya ya. Nah, kalau sekarang sudah mulai dari diri, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diisi gitu ya. Kemudian termasuk nanti masuk di eksplorasi konsep, itu per page ya, per halaman itu juga ada not question gitu ya. Jadi catatan yang harus kita isikan juga, dan kita diusahakan untuk bisa mereplay ya dari 2 jawaban teman CGP kita. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada yang belum jelas atau perlu diperjelas lagi, monggo bisa kita diskusi bersama. Ini di chatbox ada pertanyaan Bapak I. Oh ya. Ya dari Bu Mei Faridin tadi Bu ya. Ya. Ada jadwal modul mulai dari diri dan eksplorasi konsep, terjadwalnya hari ini. Apakah untuk tugasnya juga harus diselesaikan hari ini juga, meskipun tidak tertera batas akhir pengumpulannya. Ya, ini dimulai dari diri dan eksplorasi konsep menurut. Memang di situ tidak ada judit ya. Apakah harus diselesaikan hari ini juga? Oke. Jadi istilahnya dimulai dari diri atau eksplorasi konsep, kemudian sampai diskusi itu memang tidak ada due date Bapak Ibu, nggak ada. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan di eksplorasi konsep, diskusi, ada fasilitator punya tugas memberikan kehadiran, memberikan apa ya, Bapak Ibu ini hadir apa tidak sih gitu. Untuk melihat Bapak Ibu hadir atau tidak tentunya dilihat dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di forum diskusi, begitu. Jadi harapannya ya tetap dituliskan, meskipun paling tidak gini, fasilitator akan lebih senang kalau lebih senang, dan ini juga bermanfaat untuk panjenengan, itu untuk modal panjenengan pada saat diskusi. Jadi mulai dari diri sama eksplorasi konsep itu harus panjenengan selesaikan sebelum Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator di ruang kolaborasi. Jadi pada saat diskusi itu jenengan sudah punya modal, ya modal. Yang penting ini modal untuk diskusi. Jangan sampai nggak punya modal, belum mengerjakan, sudah ruang kolaborasi, nanti teman-teman sudah bicara A, jenengan masih C, dan seterusnya, begitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini saya kok belum mengerjakan ya, apakah saya nanti terlambat dan seterusnya, boleh, masih boleh Bapak Ibu, kecuali yang ada due date-nya tadi ya, demonstrasi kontekstual, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, nanti aksi nyata, untuk aksi nyata itu yang ada due date-nya, yang ada penilaiannya itu di akhir paket modul, jadi modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Pokoknya diperhatikan saja kalau ada due date jangan sampai melebihi. Silahkan saling mengingatkan teman yang satu dengan yang lain di satu kelas. Dibangun rasa kekeluargaan yang kuat. Jangan sampai ada teman saya yang tertinggal, misalkan seperti itu. Gitu ya. Sudah menjawab Bu Mei? Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Oke, jadi benar yang disampaikan Bu Nurul ya, memang untuk mulai dari diri dan eksplorasi konsep itu tidak ada judit Bu Nurul ya. Tapi harapannya Bapak Ibu sebelum kita masuk di ruang kolaborasi, kita sudah menyelesaikan nih materi yang ada di mulai dari diri dan eksplorasi konsep ya. Dan kalau saya dulu ya, kalau saya sebagai fasil itu saya punya data penilaian Bapak Ibu ya. Dimulai dari diri siapa saja yang sudah, siapa yang belum ya, ada centangan-centangan di situ. Begitu juga di eksplorasi konsep.
mulai PEK 1 siapa saja yang sudah, siapa yang belum. Dan itu selalu saya ingatkan. Jangan sampai nanti ketika kita masuk di ruang kolaborasi, teman-teman belum membuka sama sekali ya materi yang ada di eksplorasi konsep. Ini modal kita ketika kita masuk ke rukol ya, ke ruang kolaborasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat ya ketika kita tidak punya konsep sama sekali. Apa sih konsep yang kita pelajari di eksplorasi konsep itu ya? Teori-teori apa yang kita dapatkan di situ? Kalau kita belum membacanya, belum mengerjakan, kita nggak punya modal Bapak Ibu ya ketika kita sudah masuk di ruang kolaborasi ya. Makanya itu biasanya meskipun tidak ada due date, saya selalu ngecek itu ini siapa yang belum, siapa yang sudah gitu ya. Ada channel dan saya tunjukkan itu biasanya ke CGP saya. Ini yang belum ya untuk segera diselesaikan. Ya, sehingga ketika kita sudah berdiskusi, diskusi itu hidup Bapak Ibu ya. Karena apa? Masing-masing sudah paham apa yang sudah dipelajari. Kalau kita belum membaca sama sekali, kita ketika diskusi kita nggak tahu apa-apa nanti ya. Kita menyampaikan akhirnya hanya sebatas opini ya, apa yang kita pahami tapi tidak berdasar sama sekali. Ya, itu ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini sebagai dasar kita ya, fondasi kita untuk melangkah ke alur-alur berikutnya ya. Mulai ke rukol, ke demonstrasi, ke elaborasi sampai ke aksi nyata. Ya, mungkin itu tambahan saya Bu Nurul ya. Jadi mohon Bapak Ibu hari ini dan besok itu tolong mulai dari diri dan eksplorasi konsep bisa diselesaikan gitu ya. Sehingga nanti waktu kita di rukol itu sudah, karena nanti ini juga menjadi penilaian kehadiran kita ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan di eksplorasi konsep, itu berarti kehadirannya sudah dicentang. Kalau belum ya nanti kita nggak bisa menilai kehadiran, dan itu nanti masuk di penilaian juga kehadiran itu, gitu ya Bu Nurul ya. Iya Pak. Oke, yang lain Bapak Ibu, monggo. Ada pertanyaan dari Bu Yaki ya Pak. Oh ya. Untuk ruang diskusi itu apa selalu ada waktu yang sudah ditentukan untuk kita berdiskusi, atau kapanpun kita ingin diskusi bisa membuatkan ruang diskusi? Oh ya, ini tadi sudah dijelaskan Bu Nurul yang 3JP itu Bu ya. Oke, monggo Bu Nurul. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yakia sama Pak ya. Ini yang dimaksud Bu Yakia untuk ruang diskusi di ruang kolaborasi atau di eksplorasi konsep. Kalau di eksplorasi konsep itu waktunya terserah karena diskusinya di LMS. Ya, diskusinya di LMS. Jadi misalkan Bu Yakia ngupload gitu ya, kemudian teman yang lain mereplay. Seperti itu waktunya bebas. Tetapi kalau diskusinya di ruang kolaborasi, bertemu sinkronus, bertemu dengan fasilitator, itu memang ada waktu tertentu. Setelahnya dari sana sudah ada jadwal, cuman waktunya bisa menyesuaikan, mungkin jamnya siang, jam berapa. Kalau misalnya fasilitatornya mengampu 2 kelas, harus ngatur, bisa dua-duanya, dan seterusnya. Begitu Bu Yakia jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Jadi benar apa yang disebut Bu Nurul ya. Jadi ada, kalau di ruang kolaborasi itu memang ada waktu khusus. Nanti masing-masing kelompok dimasukkan ke breakout room Bu Nurul ya, atau BOR. Jadi nanti misalkan ada 3 kelompok ya nanti masuk ke masing-masing breakout room-nya ya. Jadi dibagi sesuai per kelompok, di situ nanti diskusi di ruangan itu sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ini yang di ruang kolaborasi sudah ada waktunya. Kalau di eksplorasi konsep ini hanya diskusinya asinkronus dengan mereplay jawaban teman-teman kita. Ya, seperti itu Bu Nurul nggih. Yeah. Gimana Bapak Ibu, sudah jelas? Monggo bapak-bapak, yang nanya ibu-ibu doang ini. Bapak-bapaknya nggak ada.
Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan saja ya Bapak Ibu ya, menunjukkan saja aktivitas Bapak Ibu itu bisa terdeteksi di sini. Nanti fasilitator akan bisa melihat di sini. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya pada saat elaborasi pemahaman harus ngeklik enter the room tadi ya, maksudnya di sini biar tercentang semuanya. Ya, nanti kalau sudah Bapak Ibu lakukan itu akan tercentang semuanya sampai selesai. Semuanya. Nanti kalau sudah selesai semuanya nanti akan 100%. Di sini terakhir akan 100%. Tapi kalau tidak ya enggak 100%. Teman yang lain 100%, jenengan enggak 100%, jenengan gupuh enggak? Pastinya gupuh ya. Biar enggak gupuh dimulai dari awal. Rutin aja, gitu ya. Itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan, kita diskusikan. Ada pertanyaan yang lain? Enggak, Bapak Ibu, mumpung kita masih ketemu nih. Sebentar lagi jam 9. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai dimulai dari diri Bapak Ibu ya, dan sudah masuk di eksplorasi konsep. Kalau belum habis ini silakan dibuka lagi ya. Nah, ini tadi yang perlu saya sampaikan bahwa kita perlu ada ketahanan fisik dan mental Bapak Ibu ya. Ketahanan keluarga juga, harus ada dukungan dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya gitu ya. Karena akan banyak menyita waktu mereka gitu ya. Kita akan sering membuka LMS ketika di rumah gitu ya. Ketika waktu bersama keluarga ternyata masih ada tugas-tugas yang belum ya. Ya karena itu Bapak Ibu harapannya masing-masing kelas ya atau apa ya di masing-masing fasilitator ini menjaga kekompakan timnya ya, saling mengingatkan, saling support supaya nanti teman-teman ini bisa maju bersama dan selesai bersama-sama gitu ya. Tidak ada sampai yang tertinggal atau bahkan mengundurkan diri gitu ya. Ingat, kebiasaan terbaik itu adalah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu ya. Jangan sampai kita memulai kemudian kita tengah-tengah kita hilang, kita tinggalkan ya. Ini kebiasaan yang harus kita hilangkan. Tidak ada yang tidak berhasil Bapak Ibu ya, pasti semuanya akan berhasil. Kalau Bapak Ibu sudah punya satu tujuan dan kita fokus pada tujuan itu, kesulitan apapun akan bisa kita atasi Bapak Ibu ya. Alam itu akan membantu ya. Nah, ternyata kita ada kemudahan-kemudahan ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi dalam kelas kita mari kita selalu bangun kekompakan, bangun komunikasi, saling support, saling mengingatkan. Karena nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus kita lakukan bersama-sama ya di kelompok-kelompok kita itu. Ya. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada waktu ini untuk barangkali ada yang masih harus kita yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan nih. Ini Pak Pai, ini sambil Bapak Ibu kenal dengan ini ya, Gimit ya. Ini mencoba ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memberikan reaksi kalau Bapak Ibu hari ini bahagia. Silakan klik di mana itu. Ada enggak nih? Ya, ada yang tepuk tangan, ada yang ngasih trompet. Ada yang lain? Oh, ada yang raise hand. Siapa ini Pak Muhammad Nur Hadi? Mau apa nih? Ya, monggo Pak Muhammad Nur Hadi. Silakan. Bu Eni Mugiarti, nih kalau raise hand, oke. Ya, raise hand untuk bertanya Bapak Ibu ya. Kalau raise hand untuk bertanya, kalau yang reaksi ini untuk memberikan apresiasi. Kalau ada teman kita yang memberikan sesuatu yang menurut Bapak Ibu bagus, silahkan diberikan apresiasi. Jempol boleh, love boleh, tepuk tangan boleh, perayaan juga boleh, tertawa juga boleh, gitu ya. Itu untuk mencoba. Nah, sekarang kalau share screen Bapak Ibu perlu belajar nih. Jangan sampai ya Kabupaten dan Kota Mojokerto share screen aja nggak bisa. Aduh. Coba dilihat itu di Gimit-nya ya, ada kotak. Ya, ada panah atas Bunda. Ya, sebelahnya tangan itu ya. Ya, oke. Klik, kemudian Bapak Ibu setelah diklik mau pilih yang mana?
Kalau misalkan berupa file, berarti filenya harus dibuka dulu ya Bapak Ibu. Jangan setelah share screen masih nyarinya kemana ya gitu ya. Kalau misalkan yang mau dibuka LMS atau mungkin video dan seterusnya, silahkan dibuka. Di situ ada istilahnya setelah share screen itu ada pilihan, ada window, ada tab gitu. Kalau window berarti ya jendela kan istilahnya, jendela berarti ya file-file jenengan yang sudah jenengan buka yang mana. Oke, Bu Eni mencoba ya, silahkan Bu Eni. Bu Eni ini pakai HP ya, silahkan. Ya, ini berarti Bu Eni berarti buka WA ya, bisa ya Bu Eni ya. Ini untuk menggunakan HP, oke. Gantian, Bu Eni kalau sudah, Bu Eni boleh diturunkan. Kalau sudah, ganti yang lain mungkin yang mau mencoba. Ini penting Bapak Ibu untuk menunjukkan kemampuan panjenengan. Suatu saat panjenengan akan dimintai tugas oleh teman yang lain. Jangan bilang aku nggak iso share screen, aku nggak usah. Biaro sudah buka Bu. Biaro. Oh ya Bu Zaro sudah, silahkan. Kalau sudah di stop share ya Bu. Kalau sudah ganti. Ada yang bisa buka LMS enggak nih? Silakan siapa mau mencoba? Ini siapa ini? Bu Dwi Indah. Nah ini sudah buka LMS. Oke. Nah itu, alhamdulillah. Nah, pendahuluan sudah down, sudah bawahnya Bu Eni. Ya bawah lagi Bu. Bu Eni kok Bu Eni. Maaf keliru. Kirain saya sudah Bu, saya stop. Oh sudah ya. Oke. Sudah bisa ya. Oh ya yang belum silakan. Silakan mencoba saja nggak apa-apa. Nanti jangan sampai terjadi waktu mau presentasi. Maaf Bu, saya masih belum bisa. Ini gimana? Itu butuh waktu ya Bapak Ibu. Nih Bu Isti sudah bisa mencoba nih. Nah ini Bu Isti, Bu Isti berarti milihnya tadi yang apa? Tab ya? Yang tab apa yang window? Ya silakan kalau gini Bapak Bu Isti bisa mencari file yang akan dibuka ya. Kalau mau buka file berarti pilih window. Kalau berarti diturunkan gimana Bu? Stop share. Atau berhenti. Ya, beres kan? Ada yang mau mencoba lagi yang lain? Ini Bu Mai kenapa? Bapak Ibu jangan takut jangan takut atau jangan merasa nggak bisa komputer ya. Saya jamin nanti setelah selesai kita PGP ini Bapak Ibu pasti pinter semuanya ya. Pasti pinter ya, pinter menggunakan IT ya. Pinter membuat video ya. Bu Rika, oke. Ini berarti berupa file ya Bu Rika ya. Nah ini LMS-nya. Ini Bu Nikia, oke. Oke, berarti sudah pinter-pinter. Oke, good. Bisa di-setel nggak itu videonya Bu? Coba di-setel Bu Zakia. Loh, stop. Terus berikutnya ini nama panjenengan. Ini masih ada yang menggunakan ini ya, apa akunnya sekolah ya. Ada SDN Mondopuro 1. Oh iya. Ini Bapak Ibu, fasilitator itu kadang-kadang kan lupa ya, mengingat-ingat nama panjenengan itu. Ini siapa sih itu. Pernah itu ada yang saya itu menggunakan nama akun anaknya. Ya saya panggil anaknya karena saya lupa namanya beliau siapa nih. Dicari-cari. Ya silakan diganti namanya Bu ya. Silakan pakai akun panjenengan ya. Pakai akun panjenengan mungkin akan lebih memudahkan instruktur atau memudahkan fasilitator untuk memberikan penilaian ke Bapak Ibu semuanya. Sudah cukup Bapak Ibu? Reaksi sudah bisa, kemudian share screen sudah bisa, raise hand sudah bisa. Apa ini Bapak ini? Bapak Ibu lihat ini enggak? Ini centang saya Bapak Ibu. Siapa CGP yang sudah menyelesaikan ya? Yang kuning-kuning ini belum menyelesaikan Bapak Ibu ya.
Ya, cadangan berarti sudah. Nanti Bapak Ibu mungkin pastinya juga akan membaca catatan seperti ini. Maka di sini ada mulai dari diri gitu ya, kemudian evaluasi konsep, baik 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ruang kolaborasi, unggah tugas, lainnya belum gitu ya. Nah ini catatan saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika belum mengerjakan, kita tahu mana yang Bapak Ibu yang jadi makanya di evaluasi konsep itu juga meskipun tidak ada due date itu harus diselesaikan sebelum kita masuk di ruang kolaborasi ya. Oh ya, ini Pak Jayatri, Bu Jayatri ya. Coba sekali tayangkan lagi apa nih? Bu Sustiwati. Coba sekali lagi tayangkan Pak, diperjelas. Apa ya? Apa yang diminta untuk menayang kembali? Yang cendangan-cendangan tadi. Cendangan. Tapi ini bukan rahasia Ibu ini. Ini rahasia Pak Pai sendiri nih. Nanti itu kalau fasilitator ada yang buat seperti itu, kalau saya tidak, saya langsung tadi yang seperti saya tunjukkan tadi yang cendang-cendang tadi. Yes. Itu di LMS sudah ada, Bapak Ibu. Ya, di LMS sudah ada ya. Biasanya saya kirimkan ke grupnya teman-teman IGP ya. Saya kok belum gitu untuk mengingatkan, kadang-kadang merasa sudah gitu ya, tapi ternyata belum. Nah nanti yang saya tunjukkan ya. Nah seperti ini belum semua ini ya. Nah ini gurunya sibuk ini belum mengerjakan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin masing-masing fasilitator tidak semuanya begitu ya, tapi ada yang seperti itu ya, termasuk saya kalau supaya lebih mudah mengingatkan ke teman-teman CGP itu saya selalu share ke grup supaya mengingatkan teman-teman yang belum gitu ya. Makanya untuk hari ini Bapak Ibu dan besok diupayakan sudah menyelesaikan eksplorasi konsepnya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu di modul 1.1 ini nanti kita akan bicara tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Dan modul ini Bapak Ibu untuk merubah mindset kita Bapak Ibu ya. Merubah pola pikir kita, merubah paradigma pembelajaran kita, dan kita berefleksi ya. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini ketika menghadapi anak-anak, ketika memberikan materi ke anak-anak, ketika memberikan pembelajaran ke anak-anak sudah betul atau belum gitu ya. Apakah pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan ini nanti akan membuka kita Bapak Ibu, membuka mata hati kita. Dan teman-teman yang sudah melewati modul ini ketika selesai tuh banyak yang menangis Bapak Ibu. Nah, ternyata selama ini saya kok begitu ya sama anak-anak gitu ya. Ternyata harus seperti ini gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu tolong untuk di modul 1.1 ini kita merubah mindset kita ya. Ini adalah perubahan mindset. Supaya apa nanti kita betul-betul bisa berubah ya. Dari paradigma lama ke paradigma baru pendidikan. Dan harapannya nanti setelah lulus PGP memang kita sudah harus memasuki atmosfer perubahan Bapak Ibu ya. Tidak tetap saja. Ya ini harapannya Bapak Ibu ya. Makanya mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini harapannya Bapak Ibu sudah betul-betul bisa menyelesaikan, membaca, melihat videonya, kemudian memberikan refleksi dan umpan balik sehingga ada pemahaman ya dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya ini Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan kita semuanya ya, supaya kita bisa mengajar pada jalan yang benar gitu ya. Ya mungkin itu Bu Nurul ya. Mudah-mudahan di modul 1.1 ini akan membuka awal ya untuk membuka pola pikir kita gitu ya. Oke. Bu Sutarti barangkali ada yang perlu disampaikan. Bu Sutarti.
Ya enggak ada ya. Ini raise hand kayaknya Bu Sutarti. Mencoba tadi mungkin. Oh, mencoba raise hand. Ngaten apa Bu Sutarti? Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya ini apa ya? Saya dan Bu Nurul mencoba untuk membantu Bu ya, membantu memberikan pemahaman ya dengan beda modul ini ya, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak salah dalam mengerjakan ya. Tadi sudah banyak disampaikan Bu Nurul bagaimana LMS ini harus kita kerjakan itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa membantu ya dari pertimbangan Bapak Ibu yang tadi siang juga ada pertanyaan kok tidak ada yang dikerjakan gitu ya. Ternyata yang dibuka juga bukan yang dimulai dari diri gitu ya. Nah, jadi ini ya yang kita ingin pahamkan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan Bu Nurul memberikan pencerahan ya untuk kita, baik itu nanti di modul ini maupun di modul-modul berikutnya itu ya. Apakah nanti di modul berikutnya kita perlu ketemu lagi gitu Bu ya? Atau sudah bisa ya saya kira ya. Nanti pasti setelah melewati satu modul ini Bapak Ibu akan lebih lancar ya menyelam sampai ke dasar LMS gitu ya. Sampai ke dasar-dasarnya gitu ya. Nah, ini ya, LMS-nya udah dikuasai Pak kalau LMS-nya, yang belum dikuasai materinya. ya. Dan ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak hanya belajar loh ya di sini ya. Bapak Ibu ini melakukan pembelajaran ini tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu. Sehingga apa yang Bapak Ibu dapatkan di LMS implementasikan di kelas Bapak Ibu ya. Tidak sekedar kita dapat pengetahuan, tapi implementasikan betul-betul di kelas Bapak Ibu ya. Misalkan filosofi KHD, apa yang kita pahami dari filosofi KHD itu? Misalkan tadi menuntun ya, kita implementasikan di kelas kita Bapak Ibu. Apakah selama ini kita sudah menuntun anak-anak? Apakah kita hanya menuntut anak-anak gitu ya? Untuk harus bisa ini, bisa itu. Tapi tidak melihat bagaimana nanti kodrat alam dan kodrat zamannya. Nanti Bapak Ibu akan belajar di situ ya. Implementasikan Bapak Ibu di kelas ya, tidak hanya sekedar kita pelajari. Makanya di sini Bapak Ibu diklatnya ini tidak keluar dari kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu. Harapannya dari pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu masuk kelas, lakukan perubahan itu sekecil apapun. Itu yang juga disampaikan oleh Mas Nadim itu ya. Ketika Bapak Ibu masuk kelas, lakukan perubahan itu sekecil apapun. Karena itu nanti akan membentuk perubahan yang besar ya. Jadi vibrasi ini harus kita bawa Bapak Ibu untuk perubahan-perubahan ini. Implementasikan apa yang kita pelajari, baik itu di modul 11, 12, 13. Apa yang kita dapatkan di LMS, implementasikan di kelas kita. Ya. Kalau saya mengatakan ke teman-teman itu mulai dari 3M Bapak Ibu ya. Mulai dari yang kecil. Kita awali dari yang kecil perubahan itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan perubahan secara besar-besaran. Mulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Tidak perlu melihat teman yang lain. Kita mulai dari diri kita, itu Bapak Ibu. Dan mulai saat ini, ya. Jangan menunggu waktu. Ya. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Makanya mulai dari 3M ini, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini kita lakukan perubahan-perubahan kecil di kelas kita, Bapak Ibu ya. Di kelas kita aja yang kita ajar, kita lakukan perubahan-perubahan itu. Biar nanti perubahan itu akan membawa vibrasi ke kelas-kelas yang lain. Ya. Akan memberikan pengaruh ke kelas-kelas yang lain. Ketika Bapak Ibu yang lain melihat Bapak Ibu ada perubahan, mereka akan ikut berubah. Ya mungkin itu Bapak Ibu Bu Nurul yang bisa saya tambahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, gimana Bu Nurul? Ya, bisa diakhiri ya.
Nih Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, boleh buka kamera sebentar. Kita foto untuk dokumen kita ini. Pertemuan yang luar biasa dengan Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten dan Kota Mojokerto yang tergabung di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Luar biasa. Boleh ya, saya sudah dibuka semua kameranya. Sudah. Bapak Ibu kalau mau memfoto, memfoto, nggak usah pakai gini-gini ya, langsung aja kalau di laptopnya lah, bisa langsung ya. Yang mana yang ditekan? Silakan Bapak Ibu nanti belajar ya, di screenshot bisa. 1, 2, 3. Ini fotonya masih bebas. Bebas. Oke. Saya akan jempol ini. Mau action apa Pak fotonya? Mau action apa nih? Semangat memulai semangat baru. Action satpam. Oh, apa? Siap. Oke, silakan. Saya foto ya, Bapak Ibu. Ini ya, 1. Silakan Bapak Ibu siap untuk belajar, siap untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Gimana gini ya? Sampai Siap. 6 bulan ke depan. Siap. Gitu ya. Ya, oke. Yang lainnya sudah saya foto nih tadi. Sudah di grup saya ini grupnya angkatan 8. Ya di angkatan 8 Mojokerto. Ya, Saya. oke, sudah. Nah, yang lain sudah Bapak Ibu ya, sudah cukup? Sudah terfoto semua? Terfoto semua. Sudah ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Ternyata 2 jam itu sangat cepat sekali dan saya mohon maaf barangkali dalam menyampaikan tadi ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebermanfaatan kita bersama dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semuanya. Saya nutup untuk saya sendiri dulu ya Bapak. Ya. Ya, akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul yang sudah berbagi dan melayani teman-teman PGP angkatan 8 ini. Makasih Bu Nurul ya. Bu Nurul ini relawan yang sama-sama. Saya nggak ada yang bayari Bu Nurul ini. Kita relawan. Yang membayari ya Bapak Ibu ini, semangatnya Bapak Ibu itu adalah bayaran yang luar biasa yang nggak bisa dihitung dengan uang. Nggak ternilai, semangat Bapak Ibu ini yang nggak ternilai ya. Nah, jadi saya Bu dan Bu Nurul hanya ingin berbagi dan melayani ya. Kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu, mari kita bersikap melayani, termasuk ke anak-anak kita ya. Kita ini sebenarnya melayani mereka itu untuk kebahagiaan kita itu ya. Insya Allah kalau nanti kita punya sifat melayani Bapak Ibu, kebahagiaan akan kita dapatkan gitu ya. Mari kita melayani dengan baik untuk anak-anak kita. Saya dan Bu Nurul, terima kasih atas semangat Bapak Ibu semuanya. Ini sesuatu yang tidak ternilai bagi kami. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan, apa yang kita sharing bersama saat ini bisa memberikan manfaat ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini ada gunakan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat istirahat. Atau mungkin melanjutkan LMS-nya ya.